dengan saya Zoya Amirin dalam Z-Talk kali ini. Z-Talk rasa Z-Vlog ya. Jadi kali ini saya mengajak Z-Friends berkunjung ke Asheva Gria Pusaka. Apaan sih Asheva Gria Pusaka? Asheva Gria Pusaka ini adalah rehabilitasi narkoba. Mereka punya rehabilitasi yang premium gitu ya, mereka punya rehabilitasi yang biasa. Apa tuh bedanya dan kenapa ada Asheva ini? Kita sama-sama yuk, nanti kita akan ketemu beberapa teman-teman saya di Asheva Gria Pusaka. Yuk Z-Friends, kita akan ketemu teman-teman di Asheva Gria Pusaka ya Z-Friends ya. Ini kebetulan adalah rehabilitasi narkoba yang premium. Yuk, aku kenalin sama teman-teman yang ada di Asheva. TJ, kenalan dong sama Z-Friends aku dulu. TJ ini kerjanya apa di sini TJ? Halo Z-Friends, aku TJ, aku sebagai program manager di Asheva Gria Pusaka. Program manager ya? Oke. Kalau misalnya program manager tuh urusannya ngapain aja TJ? Ya, mengelola resort yang ada, terus memastikan bahwa program pemulihan ini berjalan untuk klien-klien kita. Kalau misalnya yang di sini tuh kebetulan adalah yang premium ya, J ya? Iya, betul. Oke. Asheva Gria Pusaka itu tau gue sekarang udah banyak banget, udah ada Iya, 5 kalau nggak udah salah 5. ya. Itu di mana aja J? Ada di Antasari, di sini satu, di Cirebon satu, kita di Jakarta Barat juga satu, menyusul di Jakarta Selatan juga, daerah Kemang. Kemana Pejaten? Sekitaran itu, Betul ya? Wow. Fit sekali. Jadi sebenarnya sejarahnya nih, dulu waktu lagi Asheva ini baru dibuka, saya beberapa kali juga ikutan gabung gitu ya untuk namanya perilaku adiksi kan biasa nggak? Adiksi seks, adiksi narkoba itu mah 11-12 aja ya. Kurang lebih kayak gitu. Ini ada waktunya, waktu visit, waktu registrasi. Namanya siapa Mbak? Esi. Nah, kalau registrasi sini ketemu sama Mbak Esi nanti di friend. Gue pakai akses biar gak ada yang kabur sih friend. Nah, kalau aku dulu biasanya di friends, aku tuh di sini bareng-bareng sama dokter atau sama psikiater. Kalau misalnya ada yang baru penerimaan ya. Iya. Terus sudah wawancara atau segala macam. Ini namanya ruang medis ya dia. Betul. Ruang medis gitu. Biasanya sih aku dulu kalau lagi mau psikotes atau apapun itu ya kurang lebih di sini sih. Gitu. Terus ini buat apa ruang keluarga ya sebelah? Oh iya. Menunggu. Iya. Kita Ruang lihat santai. ruang santainya. Kalau di sini kalau nggak salah biasanya keluarga gitu ya? Ya, ini ruang santai buat bertemu keluarga. Ada Oh. visit di sini, bisa. Gitu. Nyantai banget ya. Jadi ada beberapa sertifikasi dari staff-staff. Oh, ini sertifikat dari staff. Oh, dikasih dia satu sertifikasinya. Oh, ada dari Indonesia, banyak staff. Terus si Ponti banyak. Oh, ada CBC ya? Bener. Aikaro tuh ini tadi ternyata social addiction related begitu. Kita mau nanya apa itu? Ini biasanya ruang segala macam, itu ada ke atas itu ada kamarnya. Kita akan ke kolam renang yuk. Kalau bisa Jibran pernah lihat di Instagram aku ya berapa kali aku yoga, itu tuh di sini di kelas yoganya. Tahu nggak sih kenapa harus ada aktivitas fisik? Supaya tidak tertekan. Kalau misalnya nggak ada gerakan, nggak ada apa, biasanya kortisolnya lebih banyak ya, jadi bikin capek segala macam. Kita sekarang ke ruang staff yang belakang, atau bisa masuk dari samping, ini dapurnya. Dan semuanya mau keluar sini juga harus pakai ini sih friends. Let's go. Ini ruang staffnya, kita akan kesini, kita akan ngobrol-ngobrol sama ownernya, sama Pak Hendra, sama adik saya, Carlo Bonti, dan barengan sama DJ juga.
Hai. Nah ini Men in Black. Say hi dulu di kamera semuanya. Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, dan dalam edisi Z-Talk spesial kali ini adalah kita akan memperingati Hari Anti Narkoba Internasional ya, yang biasanya diselenggarakan setiap tahunnya pada tanggal 26 Juni. Nah, kalau misalnya Z-Friends masih ingat, tahun lalu saya berbicara mengenai 12 step. Nah, ini kira-kira perpanjangannya. Nah, sekali ini kita benar-benar akan fokus berbicara mengenai rehabilitasi. Programnya kayak apa, terus kalau di dalam apa bedanya sih antara satu rehabilitasi dengan rehabilitasi lainnya. Nah, tadi Zifran juga udah lihat kan, begitu baru masuk gitu ya, aku sedang berada di Ashifa Gria Pusaka. Udah ngeliat tadi kan di kolam renang gitu ya, terus ada apa aja di dalam gitu ya, ruang medisnya. Nah, sekarang dengan staffnya. Jadi saya mau kenalin ya Z-Friends dengan 3 laki-laki ganteng bersama dengan saya sini. Ini ada Pak Hendra. Pak Hendra kebetulan adalah owner ya dari Ashifa Holding Company ya Pak. Salah satu. Ashifa itu singkatan apa ya Pak? Ashifa itu sebenarnya kalau holding company kita kan 3 orang, Asad, Hendra, sama Febriel Aditya. Jadi kita udah berteman udah lama sih Mbak. Akhirnya kita punya rencana pengen do something lah. Tapi kenapa di antara do something kan Pak banyak banget bisnis ya, kayak misalnya bisnis kopi lah lagi menjamur, bisnis apa gitu. Kenapa Bapak mau bikin rehab Pak? Ya itu, narkotika ini sebenarnya kan PR kita semua ya Mbak. Yeah. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya diperlukan kerjasama stakeholder dan peran masyarakat. Nah, peran masyarakat ini yang kita ambil. Jadi bagaimanapun juga menurut kami aset terbesar dari suatu bangsa adalah generasi bangsanya. Kalau generasi bangsanya bobrok, pasti bangsa akan bobrok. Nah, untuk kedepannya bagaimana supaya bangsa ini baik, roda perekonomian baik, ya salah satunya bentuk kepedulian kami ya ini. Kita membuat rehabilitasi dengan komitmen untuk memberikan pelayanan rehabilitasi dan mengembalikan si korban penyalahguna atau pecandu itu agar dia bisa berfungsi sosial dengan baik lagi. Iya, kalau misalnya kalau kita mau ngomong realitas gitu ya Pak, bukannya paling banyak nih ya yang saya tahu gitu ya, semoga sih udah relatif lebih berubah, bahwa yang pecandu narkoba itu banyak sekali mendapatkan diskriminasi gitu ya, diskriminasi di rumah sakit, mendapatkan layanan kesehatan dan sebagainya. Dan itu aja ada tanda semacam diskriminasi dari masyarakat bahwa ya ini kan penyakitnya tanda kutip lo yang bawa sendiri gitu. Iya. Nah, untuk terlibat di dalam ini kan mau dibilang bisnis juga sebenarnya nggak sepenuhnya bisnis ya Pak. Mesti benar-benar kalau menurut saya sih pribadi ya, secara psikologis ini mesti panggilan juga gitu kan ya. Tapi apa sih sebenarnya panggilannya Pak Hendra gitu untuk membangun sebuah tempat rehabilitasi? Kebetulan sih ini memang keren, tempat rehabilitasinya premium, tapi untuk menaruh investasi uang, tenaga, emosi gitu. Apa sih panggilan Pak Hendra sebenarnya Pak? Ya, jadi gini Mbak, banyak memang tempat rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan di sini kita berkomitmen untuk memang benar-benar melakukan pelayanan. Saya coba mix antara sosial, ini kan sosial ya pasti iya. Dengan bisnis juga. Dalam arti bisnis, data pengguna dari BNN itu adalah kurang lebih 4,5 sampai 6 juta pengguna ya. 4,5 sampai 6 juta pengguna. Pemerintah aja saya rasa kewalahan pasti. Butuh peran serta masyarakat. Nah, kenapa kita ada sisi bisnis dan ada sisi sosial? Bagaimana kita bisa menjalankan sisi sosial kalau kita nggak ada sisi bisnisnya? Iya, yang menopangnya itu apa Pak gitu? Iya, tapi panggilannya itu ya menurut saya maksudnya dari awal gini ya Zifran, saya udah beberapa kali gitu ya ikut ke sini gitu ke Ashifa dari waktu masih awal-awal banget ya Pak, masih baru 1 atau 2 gitu Ashifa. Sekarang Ashifa sudah ada 5 ya Pak ya? 5. Itu sudah ada 5 loh Zifran. Satu di di Jalan Marga Satwa, satu di Cirebon, satu lagi di sini nih Jalan Marga Satwa, satu lagi di Jalan Antasari,
terus ada di mana lagi tuh Pak? Di Cengkareng, terus yang sedang dibangun di Pejaten. Luar biasa ya gitu sih friends. Nah, keterlibatan di sini apa ya, memberikan motivasi dan sebagainya gitu ya. Mungkin banyak yang bertanya, ngapain Zoya Amirin ada di Asheva? Iya, namanya perilaku adiksi, mau adiksi seksual, adiksi narkoba, basicnya kan adalah perilaku adiksi sih friends gitu. Jadi di situ sebenarnya keterlibatan saya. Terus Pak Hendra juga very open gitu untuk kayak nerima pendapat, ngedengerin gitu. Terus deh gitu kita membuat sesuatu gitu biasanya. Kan kalau biasanya kalau ada owner pokoknya jalanin aja bisnisnya gitu. Terserah ntar di dalamnya gimana. Pak Hendra tuh enggak, dari awal tuh relatif terlibat gitu ya. Maksudnya ya udah lama kan kalau kayak tadi Pak Hendra bilang kayak satu tempat dengan tempat lainnya ya udah banyak gitu di Indonesia gitu. Khususnya kayak di Jakarta nih Pak Hendra ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan Asheva dengan tempat rehabilitasi lainnya? What so special about Asheva? Kalau dibandingkan dengan tempat rehabilitasi lainnya, kita nggak bisa membandingkan, Mbak. Tapi kalau namanya apa yang kita lakukan, di sini kita mengangkat konsep humanis ya. Kita memanusiakan manusia. Yang kedua, kita memberikan kenyamanan dan ketenangan agar setiap pasien yang menjalani rehabilitasi itu merasa nyaman, merasa tenang. Dan yang terpenting lagi, Mbak, kita juga investment tentang keamanan data pasien. Oh iya, itu penting banget. Keamanan data pasien, karena jangan sampai terjadi gosip seperti BPJS Kesehatan ya Pak. Deg-degan kita. Karena keamanan data pasien ini memang menjadi prioritas kita. Jangan sampai ya namanya orang ya, mungkin masa mudanya dia pernah terpeleset. Sampai suatu saat 5-10 tahun lagi mereka jadi orang hanya karena kesalahan masa lalu, itu akhirnya jadi bumerang. Nah di sini kita juga menjamin kerahasiaan data pasien itu. Semua investment kita, server semuanya itu kita maintain sendiri, in-house sendiri. Nah itu jadi karena ada beberapa juga yang orang yang cukup terkenal gitu ya dirawat di sini dan sebagainya, dan yang saya tahu manajemen di sini sangat-sangat strict ya, nggak, wartawan aja nggak bisa sembarangan masuk dari depan dan sebagainya ya Pak Indra ya gitu. Dan waktu lagi saya mau ngambil gambar untuk establish ini aja juga mesti clear dulu. Ada banyak beberapa protokol, tapi buat saya sih itu lebih keamanan, iya dong gitu kan. Siapa sih yang mau diungkit-ungkit masa lalunya, apalagi kalau udah selesai gitu ya. Dan itu penting gitu. Dan berapa banyak sih tempat rehabilitasi yang menjanjikan hal seperti itu gitu ya. Apa karena Pak Hendra juga lawyer Pak, makanya jadi sangat-sangat ini sekali terhadap data gitu Pak? Betul Mbak, karena dimanapun juga ya kalau kita konsen ke data pasien itu memang itu kerahasiaan ya, merupakan bagian dari medis ya, itu satu. Yang kedua, kita tidak memberikan ke pihak manapun, termasuk kepada pemerintah pun juga kita nggak memberikan. Karena apa? Kita kan swasta. Iya. Kita swasta, kita nggak ada kewajiban untuk memberikan data pasien. Jadi benar-benar kita keep. Iya sih, maksudnya orang lagi rehab gitu ya, pasti ada problem-problem yang dia tidak bisa selesaikan, dia lari ke narkoba, terus datanya nggak di-keep kan, kayaknya jadi vulnerable banget kan ya di tempat rehab ya. Siapa yang mau kayak begitu? Itu satu hal yang bisa mungkin dirasakan di sini. Oh iya, pas saya masuk tadi tempat Pak, saya udah lihat tuh ada tanda ISO Pak gitu ya. Di sini juga saya lihat tuh ada ISO 9001/2015. Apa bedanya rehabilitasi yang punya ISO sama rehabilitasi yang nggak punya ISO Pak? Kalau rehabilitasi sama yang nggak punya ISO, saya nggak komen ya. Tapi di kita sih ISO kan standar International Standard Operation. Segala sesuatu manajemennya pasti ada standar internasionalnya, dan itu memang kita terapkan. Jadi step by step semua memang ada standarnya Mbak. Saya terapkan di sini adalah semua do by system. Kita tidak do by person. Jadi segala sesuatunya sistem yang berjalan. Oh gitu. Betul. Oke. So keuntungannya kalau by system itu apa Pak? Tidak ada. Tadi kan ada humanisnya ada, tapi everything by system itu nggak clash ya Pak ya? Enggak, maksudnya dalam arti misalkan ketika melakukan registrasi sudah ada sistem yang melakukan. Jadi nggak ribet ya. Betul, ketika pemeriksaan dokter sudah ada tim dokternya, pemeriksaan psikolog sudah ada psikolognya, konseling ada teman-teman konselor di situ, bahkan sampai keamanan pun juga kita atur sistemnya. Oh iya.
Jadi maksudnya dapat kepastian nilai jelas lah gitu ya, nggak ada prosedur yang ribet, yang apa semuanya jelas gitu ya, bisa Semuanya ketahuan ya. Wah, keren. Ya, Nah, ya. sekarang kita beralih pada Mas TJ. Apa kabar, Mas? Tadi udah ngelihat ya Zifrens di depan aku ditemenin sama Mas TJ untuk jalan-jalan. Terus Mas TJ ini adalah program manager gitu ya. So, boleh cerita nggak sebenarnya kan ini Ashifa itu ada 5 gitu ya. Apakah setiap tempat itu punya program manager yang berbeda atau berpusat di sini? Pusatnya memang di sini. Di setiap tempat kita punya yang disebut host manager. Nanti saya yang akan mengawasi. Oh, jadi mensupervisi semua itu ya? Oke. Standarnya memang sudah ditentukan dari awal, sudah ditetapkan dari awal, kurang lebih seperti itu. Dan programnya kita juga memang berbeda-beda antara di sini dan di tempat lain memang kita bedakan gitu ya. Kalau di sini sendiri kita memang berfokus pada individual treatment gitu ya. Individual treatment tuh gimana tuh maksudnya, Mas? Jadi karena memang kita desain ini premium class dengan klien yang terbatas, kita batasi jumlah klien sekitar 6-7 orang. Sehingga perawatan yang kita berikan memang individual, tidak disamakan seperti let's say gini, kalau kita kebanyakan ke tempat rehab tuh programnya sudah ada, sudah dibuat, tidak berdasarkan kebutuhan gitu ya, tidak menyasar kebutuhan yang memang seharusnya kita analisa lebih dulu gitu kan, kebutuhannya apa. Jadi di sini bedanya kayak gitu sih, Mbak. Ya bagus juga sih, kalau nggak kan segini, manusia kan dinamik ya gitu, dinamis banget, kita nggak tahu kan kebutuhannya di apa gitu ya, dan lingkup hidupnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya manusianya harus disesuaikan sama program yang ada, sebenarnya kan nggak fair ya. Tapi kalau ini berarti kita tunggu manusianya dulu, kita lihat, kita profiling, baru dibikinin program. Banyak juga ya kerjaannya ya Pak TJ ini. Balik lagi karena ini memang sistemnya sudah terbangun, artinya. Oh itu yang tadi Pak Hendra bilang ya, sistemnya sudah terbangun ya, jadi jelas. Ya, jadi memang seperti misalkan di penerimaan awal, terus kita lakukan asesmen mendalam, di situ kemudian muncul profiling klien, kebutuhannya apa, kita sudah bisa membuat sebuah anamnesa, terus membuat rencana rawatan, dan ya udah berjalan sih, jadi nggak terlalu sulit gitu ya. Kebetulan juga teman-teman di sini memang punya pengalaman yang cukup panjang merawat pasien-pasien dengan gangguan penggunaan zat gitu ya. Dan kita juga dari latar belakang yang beragam, program kita basicnya juga banyak, jadi akhirnya ya warnanya seperti inilah Ashifa gitu. Jadi tidak misalkan semuanya harus 12 step, semuanya harus visi. Ya mungkin ada yang mesti nggak usah dari tahap 1, dari semuanya 12, mungkin ada yang mesti dari 5, dari berapa gitu kali ya. Tergantung orangnya lagi ada di posisi mana nih waktu dia slide back-nya gitu segala macam ya. Oke. So, kalau misalnya kita ngomongin program, berarti kita kan akan ngomongin orang yang sudah masuk di sini gitu ya. Seberapa besar sih tingkat keberhasilannya? Setahu aku soalnya kan sebenarnya yang idealnya itu kalau dalam psychology of change, orang itu bisa berubah dalam waktu 28 hari gitu ya. Makanya kalau misalnya ada program yang benar-benar efektif, seorang individu pengen benar-benar merasakan perubahan, dia harus konsisten tuh melakukan semua ketidaknyamanan perubahan itu selama exactly 28 hari. Sebenarnya 21, tapi tambah 7 hari itu adalah masa penyesuaian akhir lah gitu istilahnya ya. Jadi 28 days itu kita semua tahu lah rules itu. Nah kalau ada, namanya juga klien ya dengan segala macam kebutuhannya, dia nggak mau tuh direhab 28 hari. What did you do? Dan bagaimana kita tahu bahwa itu berhasil apa enggak dia? Kalau nggak dibolak-balik kan, mentang-mentang gue ada duit nggak apa-apa deh, berarti kalau itu gue rehab lagi, iya kan? Ya, betul. Kalau misalnya yang mungkin duitnya pas-pasan, kayaknya gue harus berhasil mungkin ya, lebih termotivasi gitu. Gimana Mas Iji? Lagi kalau dari sisi program kita memang memaksimalkan kolaborasi antara si klien dengan keluarga juga, Mbak. Karena maksudnya gini, pada akhirnya klien berhasil atau tidaknya terlihat ketika mereka di luar gitu kan. Iya. Dan orang yang paling dekat dengan mereka dan paling sering bertemu adalah keluarga. Memang kita ada program juga yang memang kolaborasi sama keluarganya itu benar-benar berimbang gitu ya. Mungkin kalau program-program, aku nggak mau coba membuat komparasi dengan program yang lain, tapi kebanyakan pengalamanku pribadi di tempat-tempatku sebelumnya,
perawatan yang melibatkan keluarga tuh hanya 5%. Di ASEFA tuh bisa 30 sampai 40%. Termasuk nanti ketika secara program aku membuat rencana rawatan mingguan dan setiap minggu pula kami evaluasi bersama keluarga. Untuk kemudian kita sama-sama membuat gambaran rekomendasi bahwa ini loh situasi anak bapak, anak ibu gitu kan. Kalau kemudian kalian punya kemampuan, punya keinginan untuk melanjutkan, monggo. Kalaupun tidak, kita memberikan informasi mitra-mitra rujukan kita gitu yang mungkin lebih terjangkau. Gitu sih sebenarnya. Oh iya gitu. Soalnya kan sebuah keberhasilan namanya tempat rehab kan pasti adalah wah, gue setelah keluar dari ASEFA gue tuh bisa begini. Itu kan yang kita cari kan sebenarnya gitu. Ukurannya jelas gitu. Nah, kalau di sini juga kira-kira begitu klien masuk, apakah dikasih ukuran-ukuran ini? Kadang-kadang kan ekspektasi ya, namanya juga manusia. Kayak kalau saya bisa masuk ASEFA, saya bayar segini, apalagi nih premium, saya harus bisa begini-begini ya. Ada nggak sih sampai begitu banget? Banyak. Kan maksud gue, ya dong. Banyak. Namanya juga orang, ada-ada aja ya. Bahkan beberapa seringkali keluarga tuh menganggap rehabilitasi itu seperti ketok magic. Ini 28 hari Iya nggak sih? Ada 28 hari tadi kalau mengacu dengan prinsip perubahan perilaku gitu ya. Itu kan cuma membentuk perilaku baru. Iya. Kalau idealnya kan memang bukan mindset baru loh, itu itu behavioral doang. Kayak hidup kan ke 90 hari. Iya. Kita jabarkan di awal gitu ya, Mbak. Cuma memang setiap fase kita punya goalsnya masing-masing dan itu yang kemudian jadi indikator keberhasilan kita, bukan secara keseluruhan tapi per fase itu. Di 28 hari pertama goals kita memang bagaimana si anak bisa si klien bisa bertahan bersih, bisa menemukan insight dari pola penggunaannya, bisa melihat bahwa ini bukan sesuatu yang bagus gitu. Iya. Gitu sih, goalsnya sebatas itu. Dan jadi kita kasih reasons dulu ya, kalaupun lo mau berubah itu kenapa sih mau berubah gitu ya, baru kita bikinin programnya. Itu sebenarnya masuk akal ya friends. Jadi sebenarnya gini, ketika misalnya kamu memilih saya punya perilaku adiksi gitu atau apapun itu yang kamu mau coba rubah gitu lah, kamu memilih rehabilitasi. Nah, ini penting untuk ngomong sama program manajernya. Apa sih ekspektasi kamu keluar dari tempat ini? Dan jangan lupa, kita ini bukan cuci otak ya. Kan banyak orang yang suka mikir kita tuh bukan ketok magic gitu ya, psikolog gitu, tempat rehabilitasi. Kita itu hanya memfasilitasi sesuatu yang kamu inginkan terjadi. Kalau misalnya orangnya nggak menginginkan terjadi, itu susah gitu ya. Kita hanya menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri sebenarnya ya. Kalau mereka nggak mau menolong ya, kecuali sih memang ada yang daripada ditangkap polisi masuk rehab ya oke lah gitu. Tapi still gitu harus termotivasi gitu. Kalau misalnya orangnya cuma yaudah deh gue mau santai-santai aja, yang penting keluar dari sini kan udah nggak masalah lagi, ya jadi nggak apa-apa juga hidupnya gitu. Kalau memang mau melakukan sesuatu, ekspektasinya seperti apa, itu ngobrol sama Mas TJ gitu ya, sama urusan program begitu ya kira-kira TJ ya. Oke, sekarang ke Ponti, mungkin mic-nya bisa ditaruh sebelah sana biar kedengeran. Friends, Carlo Ponti Amirin adik aku ya, dia yang nomor 2 kebetulan. Nah, sudah malang melintang di dunia yang berhubungan dengan narkoba secara profesional maupun secara pribadi. Sejarahnya panjang gitu. Tapi di sini Ponti itu sebelumnya pernah di BNN ya, di BNN, baru ke ASEFA gitu ya. Aku juga ke ASEFA gara-gara diajak sama dia, dibujukin sama dia. Lebih tepatnya, dirayu-rayu biar mau kerja sama. Nah, terus Ponti di sini ngurusin manajemen ya, Pon? Jadi manajemen. Nah, terus pertanyaannya nih, kan gini, bener nggak sih yang bisa kerja di rehabilitasi narkoba sebaiknya adalah yang dulunya pernah jadi pemakai dan sudah bertobat, atau lebih baik orang yang sama sekali nggak tahu apa-apa dan bekerja di manajemen rehabilitasi? Which one is better? Ya kalau menurut saya sih ada bagusnya juga dua-duanya gitu. Kadang-kadang kan kalau kita tanya sama pecandu, kalau kamu lebih nyaman itu ditemenin ngobrol sama yang mana? Oh, kalau saya sih lebih nyaman sama orang yang dulu pernah punya histori pemakaian. Kenapa? Kalau saya tanya gitu kan. Ya karena mereka lebih mengerti apa yang saya rasakan. Mereka pernah going through, jadi kalau bilang saya sakau, saya sakit seperti apa,
tahu lah rasa sakitnya kayak apa gitu. Ya, dari sisi bagusnya begitu. Terus kalau misalnya kamu di take care sama orang yang tidak punya pengalaman dengan dunia adiksi gimana? Gitu. Nah, saya sih kurang nyaman aja gitu. Biasanya kalau kayak gitu saya tanya balik gitu. Seandainya nih ya, gitu. Kalau kamu sakit kanker, kamu berobat ke dokter, kamu akan tanya dulu nggak cari dokter yang pernah sakit kanker baru kamu mau berobat? That's a good one. Exactly. Iya kan, maksudnya baru dia diam gitu misalnya. Oh dia juga ya. Gitu. Kalau kamu ngobrol sama psikolog, kamu tanya nggak? Kamu pernah jadi penyalahguna narkoba nggak? Terus kalau dia nggak mau, kamu nggak mau konseling gitu sama dia katanya. Iya sih, nggak juga gitu. Iya, gue sering ditanyain begitu tuh gitu. sama klien tuh, Mbak pernah narkoba apa nggak? Tahu nggak rasanya? Enggak, tapi saya suka makan es krim. Saya juga ketagihan sama es krim. Biasanya kalau ditanya kayak begitu, nah baru perspektif mereka kan akan berubah. Gitu. Oh ternyata kalau kita ngobrol sama orang yang nggak punya histori penyalahgunaan narkoba itu oke juga kok gitu. Kita juga bisa punya berbagai macam insight dari berbagai macam tenaga profesional kan, seperti psikolog, dokter, gitu. Kita juga punya psikiater gitu. Dan yang jelas-jelas mereka nggak punya latar belakang penyalahgunaan narkoba kan seperti kita gitu. Jadi kita tinggal pilih aja, mungkin kalau badinya sesekali ya adalah yang punya histori penyalahgunaan narkoba. Oh ada sistem body gitu juga ya, jadi bukan diving doang ada sistem body sih friends. Di sini juga ada sistem body. Body saya biasanya di masa observasi pertama ya, di 3 sampai 7 hari pertama dikasih body buat mereka juga lebih gampang melalui masa observasi sambil pengenalan facility. Terus nanti baru ketemu dengan tenaga profesional lainnya gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya itu kan sebagai misalnya klien atau ini. Nah kalau orang yang bekerja gitu di rehab itu, bagusan yang mana sih menurut pengalaman kan? Maksudnya Ashifa ini udah 5. Berarti kan banyak sekali orang-orang yang lo urusin gitu ya, yang bekerja di sini sebagai staff. Apakah staff itu sebenarnya di sebuah rehab yang lebih baik banyak orang yang pernah menjadi pemakai lalu bertobat, are they better sama orang yang cuma ngerti manajemen doang? Ya kalau itu ya kan juga lo banyak di tempat rehab beberapa kali sana kemari, jadi bolehlah memberikan perspektif ya. Hampir sama sih, cuman kalau misalnya buat di tenaga konselor gitu kan kebanyakan kita hiring emang orang yang punya histori penyalahgunaan drugs gitu. Tapi kan kalau buat psikolog, buat manajemen gitu, itu kebanyakan dari orang umum juga. Oh iya. Punya tim marketing gitu, nggak semuanya punya histori penyalahgunaan rehab. Tapi kalau body udah pasti sebaiknya yang udah pernah ya. Body karena kebetulan yang standby di sini yang kita ada yang memang orang dari punya histori penyalahgunaan sih. Kebetulannya sih begitu gitu. Tapi kita nggak nutup kemungkinan juga kalau misalnya ada tenaga gitu yang punya histori penyalahgunaan, dia mau bantu untuk jadi badis, ya bisa aja sih, paling kita screening dulu. Imbang ya. Iya. Nah ini mungkin ada satu pertanyaan yang gue nggak pernah bisa jawab gitu ya. Maksudnya ya even gue psikolog juga, karena gini misalnya gue disuruh milih nih gitu ya, misalnya bantuin Ashifa mau pilih manajemen, gue pasti akan milihnya ya udahlah psikotes apa segala macamnya. Tapi kan misalnya nih kalau dalam kayak lo gitu di sini, apakah seberapa orang yang sudah ini berapa lama sih yang udah nggak make berapa lama sih sebenarnya, yang udah nggak relapse berapa lama sih, yang idealnya dia itu bisa bener-bener jadi staff atau manajemen yang baik ya, karena namanya narkoba ya, sama aja adiksi seks juga sama kan, maksudnya ada yang udah 10 tahun 20 tahun clean, terus gara-gara nila setitik rusak move on sebelanga kan gitu. Kayak gimana itu taunya kan, maksudnya manusia it's complicated ya. Kalau misalnya untuk standar nanti bukan lagi ngurusin, maksudnya kan lu mesti ngurusin karyawan di tempat rehabilitasi narkoba kan, pasti ya di semua tempat rehabilitasi apapun ya, bukan cuma narkoba, aku nggak ngomong specifically Ashifa, tapi aku juga banyak di tempat rehab gitu ya, termasuk rehab pekerja seks apa segala macam, itu kan pasti drama. Kliennya mau status sosialnya kayak apa, pinternya kayak apa, kagak ngaruh gitu ya, pasti ada dramanya. Terus kalau misalnya punya staff, mungkin nggak sih kalau bahasa psikologinya tuh ada transference sama counter transference. Kadang-kadang psikolog, staff itu ya di tempat-tempat rehab itu adalah kaca dari para klien-klien atau pasien yang ada di dalamnya. Nah ketika mereka berkaca pada orang ini dan orang yang sedang di kaca itu juga mungkin gitu ya ada sesuatu yang bisa membuat dia slide back gitu. Itu gimana lo manage-nya, Pak? Kalau ada kontra transference sama transference gitu,
Ya kalau misalnya itu kan kita sudah punya standar operasional pelayanan yang jelas ya. Ya, untungnya ada ISO ya. Seandainya satu konselor tidak bisa melayani klien gitu, dia ngerasa ada transference, ada otak-otak transference, biasanya kan kita akan referral ganti. Iya. Bro, kayaknya gue handover sama lo deh nih kliennya nih, gue ngerasa nggak beres gitu. Standarnya biasanya sih kita melakukan seperti itu gitu. Kalau misalnya yang paling pelik kan counter transference ya sama transference. Jadi mungkin difference aku jelasin sedikit. Transference itu biasanya biasa terjadi antara si konselornya atau badinya dengan si kliennya gitu ya, bahwa itu biasanya ada proyeksi perasaan-perasaan, misalnya dia melihat si konselornya atau badinya itu sebagai orang yang dituakan, sahabatnya, orang yang dibenci, orang yang dicinta. Nah itu kan bisa terjadi segala macam emosi ya, juga manusia. Nah bagaimana kalau transference sama counter transference ini terjadi di dalam rehabilitasi, di mana ini namanya juga klien gitu ya, baru masuk lagi penuh dengan dilema-dilema yang dia harus hadapi berhubungan dengan perilaku adiksinya, berhadapan dengan si badinya atau konselornya yang juga pernah mengalami ini yang sama gitu ya, dan terus dia transferensinya nggak berhasil kan. Wah, lu melihat gue sebagai orang yang benci, sementara gue pernah ada di posisi itu gitu. Terus gimana atasinnya tuh Pak? Biasanya kita melakukan case conference ya, seminggu sekali untuk membahas progres dan perkembangan klien kan. Nah di situ dibahas misalnya ada kendala apa antara konselor si A sama si klien si A. Kalau misalnya ada kendala seputar transference dan kontra transference, itu dibahas bersama bareng itu kan lazim banget terjadi lazim ya banget dan sering banget kita manusia sama psikolog gitu. Dan biasanya sebelum itu juga kita ngebahas karena di case conference itu, ini loh ada klien si A, dan kita akan sama-sama menentukan kira-kira konselor yang tepat buat dia ini siapa sih. Iya. Dan ternyata kalau along the way gitu, ternyata ada terjadi transference atau kontra transference, biasanya si konselor itu akan menyampaikan, oh ini ternyata ada transference, ada kontra transference antara saya dengan klien saya gitu. Ini bagaimana baiknya? Tim konselor itu akan terbuka bersama, dan biasanya mungkin di handover gitu. Handover diganti dari konselor si A terus diganti ke konselor si B. Tapi kadang-kadang pelik juga nggak sih kalau misalnya lagi di refer gitu kan ada orang yang ya udah cocok nih aku sama dia nih, itu males banget kan. Sebenarnya kita ngejelasin bukannya nolak ya, bukannya kita ghosting, bukannya rejection, it's a transference gitu ya. Itu sebenarnya nothing personal ya, itu personal, tapi personal in professional way gitu kan sebenarnya. Itu gimana tuh? Ya itu sih klien kita kan, ya namanya juga klien pasti sensi dong. Malah gini Mbak, kadang-kadang ada yang terjadi transference atau kontra transference tapi konselornya nggak sadar. Nah itu fungsi kita sebagai supervisor untuk melakukan untungnya ada beberapa counseling pihak buat ya. mereka juga gitu ya. Misalkan tiba-tiba, wah nih klien yang ini mirip banget gua zaman muda dulu, itu kan perlu diwaspadai tuh. Yes, that's right. Kita nggak sadar. Biasanya apa ya, pilih dia tuh, kita nggak akan nunjuk orang itu untuk pegang si klien ini biasanya, karena dia secara nggak sadar sudah menunjukkan itu tadi ada transfer, gitu. Dan itu bukan terjadi cuma pada konselor narkoba, sebenarnya sama kita juga semuanya gitu ya. Makanya penting banget kenapa konselor itu harus terlatih, psikolog itu harus kuliah dulu dan dapat sertifikasi karena ini. Karena di antara semua keprofesionalan kita ada hal-hal kayak gini emang personal, karena kita manusia aja gitu. So, things like that happen. Nah, terus kalau misalnya soal urusan staff gitu, apakah mereka itu yang udah berapa lama sih udah nggak benar-benar udah nggak narkoba lagi sehingga layak jadi staff di rehab sih, Bang? Kita sebenarnya punya standar clean time tertentu untuk penerimaan klien. Ya let's say dari paling bawah lah, untuk statusnya dia sebagai voluntary. Voluntary itu dia bekerja sukarela sih, mungkin tanpa dibayar gitu. Kalau untuk voluntary kita menetapkan standar minimal clean time-nya berapa bulan? 6 bulan. Jadi dia sudah selesai kelar sekolah, jadi mungkin sudah clean time selama 6 bulan, itu pun masuk paling bawah sebagai voluntary. Jadi dia bekerja sukarela. Bagus juga ada Jadi ada tahapannya. Dia voluntary dulu, habis itu dia baru jadi supporting. Kalau supporting biasanya kriteria untuk clean time-nya itu kita 1 tahun. Dan untuk menjadi konselor kita minta requirement lebih lagi. Misalnya paling nggak dia sudah pelatihan beberapa UTC, Universal Curriculum pelatihan itu buat konselor, dan clean time minimal untuk jadi konselor adalah minimal banget 2 tahun. Make sense sih. Ya. Jadi itu maksudnya gini, aku tambahin sedikit bahwa yang unik di ASEPA adalah itu Mbak, bahwa
kita bukan hanya memikirkan environment buat klien, tapi juga kita membantu teman-teman pecandu yang ingin berdaya dan ingin melakukan services buat komunitinya gitu ya. Salah satunya itu tadi sebenarnya secara nggak langsung, secara psikologis dengan menerapkan si voluntary minimal 6 bulan dan lain-lain, kita sebenarnya menciptakan juga lingkungan pemulihan buat si calon konselor ini nantinya gitu. Oh, siapa tahu Pak Hendra bisa bikin nanti lebih dari hulu ke hilir ya. Iya. Nanti kita bikin perusahaan apa kali itu ya untuk mempekerjakan mereka, ya siapa tahu ya Pak, nanti juga rezeki gitu ya. Dan kepercayaan itu mahal banget loh Zifren ya kan gitu. Kayak kepercayaan tuh kalau menurut aku tuh kayak kertas udah lecek gitu kan, ya rapiin lagi, mau disetrika lagi ya kan susah ya, pasti ada sisa-sisa kejayaannya gitu. Nah, mereka untuk balik ke narkoba lagi biasanya banyak yang susah mau balik ke dunia kerja atau ke dunia mereka karena udah gak dipercaya dan segala macem. Nah, kalau dengan program kayak begini kan setidak-tidaknya menumbuhkan kepercayaan, aku masih layak dipercaya loh gitu, I can be trusted, dan itu yang kadang-kadang juga signifikan gak sih membantu mereka untuk sembuh gitu ya. Maksudnya untuk benar-benar memilih, udah gua gak mau pakai narkoba lagi deh gitu ya, itu lebih signifikan kayak gitu. Oke, so pertanyaan terakhir Pak, beda nggak sih jenis staff-staffnya yang model kayak apa sih yang ada di Asheva di sini yang premium gitu ya, Antasari, Cirebon gitu, itu pemilihan staffnya tuh tergantung sama kliennya, tipe-tipe kliennya, atau sama aja gitu, cuma bedanya premium sama enggak aja, atau gimana? Staffnya atau fasilitasnya nih? Staffnya kan menyesuaikan fasilitas atau fasilitas menyesuaikan staffnya, atau gimana tuh? Karena kita juga udah ISO certified ya, staff semua akan dilatih dan di training di sini. Semua staff punya standar layanan kualitas yang sama karena kita training di satu tempat di Marga. Nanti baru kita akan distribusi, kamu di facility ini tugasnya, di facility A, di facility B, di facility C. Oh, jadi itu nggak ada karakternya ya? Nggak ada karakternya, semua punya standar layanan yang sama. Karena kita satu yang kita jaga kan standar kualitas layanan. Asheva yang di Marga, yang di Anta, yang di Cirebon, yang di Cengkareng akan punya satu standar kualitas layanan yang sama. Yang membedakan hanya fasilitinya aja. Jadi kalau yang di sini premium, misalnya kelas A, yang di atas hari kelas B, yang di Cengkareng itu kelas C gitu. Cuma fasilitinya aja. Tapi standar layanan kita dan staff-staffnya tetap sama. Dan itu ya tugas saya gitu untuk mantau keliling bahwa kita semua satu Asheva ya punya standar layanan yang sama. Fasilitinya aja yang bedakan. Thank you ya Pon ya, thank you TJ, thank you Kak Hendra. Jadi kayak gitu ya Zifren. Jadi untuk bisa masuk untuk bisa rehabilitasi, ini ada beberapa tadi yang bisa kamu pilih gitu ya, dan programnya sesuai nggak dengan yang kamu mau dan sesuai nggak dengan apa sih yang kamu inginkan, itu semuanya harus didiskusikan gitu ya. Nggak bisa kita masuk terus kita kayak dicuci otak terus berubah jadi wah gitu kayak pak magic gitu, nggak bisa gitu ya. Itu harus ada willingness dari kita juga gitu ya, karena secara psikologis saya percaya perilaku adiksi apapun itu gitu ya adalah bagaimana supaya kita itu tidak dikontrol oleh keinginan-keinginan kita, tapi kita yang mengontrol itu gitu ya. Dan buat saya sih sebenarnya setiap orang memiliki adiksinya masing-masing tanda kutip. Cuma gimana caranya ketika mencari jalan keluar, ya berusahalah untuk tidak mencari jalan keluar dengan narkotika. Gitu ya, misalnya kan ada orang yang sumpah retail terapi, sama aja sih sebenarnya ya. Ada orang yang pusing makan es krim gitu, ada orang yang pusing pergi jalan-jalan kalau ada duit, kalau lagi nggak covid. Tapi ada orang yang begitu pusing lariannya ke narkoba. Nah sekarang ya apa yang akan kalian lakukan ketika itu ya kalian mengalami hal yang suntuk, yang benar-benar nggak bisa, terus dari gitu jalan keluar ini yang kadang-kadang membedakan antara akhirnya nanti jadi pecandu gitu ya, atau bisa mengelola stres dengan cara yang tidak lari kepada narkoba. Kalau menurut saya gitu. Kira-kira ada pesan-pesan mungkin buat Zifren yang mau mendengarkan, Kak Indra? Ya pesannya cuman kita sebagai generasi muda, generasi bangsa, kita penerus bangsa ke depannya, Mbak. Hindarilah narkoba. Misalkan Anda udah terjerumus dalam adiksi narkoba, sadar untuk pulih. Iya, sadar untuk pulih. Itu mudah. Kalau enggak, kita juga nggak bisa apa-apa ya kalau udah sadar. TJ mungkin ada pesan-pesan TJ? Apa ya, kurang lebih hampir sama. Paling saya menambahkan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sudah
terlibat dengan penggunaan narkoba, kita menghimbau bahwa ada layanan yang humanis yang bisa diakses teman-teman gitu ya, dengan apa? Dengan menyesuaikan kebutuhannya teman-teman juga gitu ya. Saya ingin sampaikan bahwa pemulihan itu adalah hal yang mungkin bisa dicapai, gitu ya. Ya, pulihkan dirimu, selamatkan generasimu. Yes. Posting silahkan. Kak Seva, ya kurang lebih sama sih. Ya saya cuma nyampein buat teman-teman kita yang masih di luar sana yang masih ya terlibat dengan dunia adiksi, dunia narkoba. Kamu nggak sendirian, kita bisa bantu kok. Ya, nggak terlambat, nggak ada kata terlambat untuk pulih. Kamu bisa pulih sekarang. Thank you. Oke, thank you Zifren. Jangan lupa di sini bisa dilihat, ini ada Instagramnya Asheva, ya bisa lihat di bawah sini, bisa dikunjungi, bisa dilihat di Instagramnya, dan Asheva juga punya YouTube ya? Ada YouTube. Ada YouTube-nya, jadi kalau yang mau browsing-browsing berselancar juga boleh lihat YouTube-nya Asheva Amelia Pusakanto. Sekali lagi terima kasih Zifren untuk menyimak episode ABC Z-Talk spesial kali ini. Bye.